أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi Maha Agung. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat ini mengingatkan kita untuk beribadah kepada Allah, tapi kepada orang tua dan kepada sosial kita juga harus baik. Aku jadi pengen dengar penjelasannya, Ustadz. Baik. Aku duduk dulu ya, Ustadz. Iya. Silakan Ustadz Syam. Terima kasih Mas Soni, tabe guru kami Ustadz Maulana Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tema kita lagi. Ada orang ahli ibadah tapi tak tercatat masuk ke surganya Allah. Kita masuk yang kelima. Siapa itu? Orang yang ibadahnya yakni mencari ilmu agama tapi kepada orang tua ia tak hormat. Orang yang sibuk mencari ilmu agama tapi tak hormat kepada orang tua. Padahal nyata-nyata Allah sudah sampaikan dalam firman-Nya, sembahlah Allah wala tusyriku bihi syai'a, jangan menyekutukan Allah dengan segala apapun itu. Wabil walidaini ihsana, langsung tuh setelah menyembah Allah berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Maka kalau ada orang rajin mencari ilmu agama tapi tidak hormat kepada orang tua, jawabannya apa, Bu? Ini orang tidak mengamalkan ilmunya. Karena tidak ada ilmu itu yang membuat orang makin benci sama orang tua, tidak ada. Ilmu yang sebenarnya itu justru membuat kita makin hormat kepada orang tua. Kalau ada orang cari ilmu agama tapi dia tidak senang dengan orang tuanya, tidak hormat kepada orang tuanya, tidak memuliakan orang tua, berarti dia tidak mengamalkan ilmunya. Terima kasih Ustadz Syam. Tepuk tangannya dong. Ibu-ibu ngangguk-ngangguk paham. Insya Allah ya. Yang di rumah jangan lupa dicatat, ini penting sekali untuk pembelajaran kita, untuk kita aplikasikan ke depannya ya. Kita ulang lagi, sebelumnya sudah ada 5 ciri ahli ibadah tapi tak tercatat masuk surga. Yang pertama, orang yang beribadah tapi ria dan pencitraan. Yang kedua, orang yang taat ibadah tapi menyakiti. Ketiga, orang yang mendekatkan diri kepada Allah tapi melupakan hubungan dengan sesama. Aduh, jangan sampai ya. Yang keempat, orang yang rajin tahajud tapi susah memaafkan. Yang kelima, orang yang rajin mencari ilmu agama tapi tak hormat orang tua.
Keenam apa? Kita bahas ya. Gimana nih kalau dia ahli ibadah, mengejar akhirat terus, tapi tugas di dunia belum dibayar. Kayak bayar utang. Aduh, ibadahnya diterima gak sama Allah? Kita bahas utang lagi ya. Habib Usman bahas utang lagi Habib. Silakan Habib Usman. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang yang ahli ibadah tapi dia tidak tercatat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam ini adalah orang yang ibadah, dia jalanin ibadahnya tapi janjinya dilanggar. Oleh karena itu, wajib bagi kita ketika kita punya janji, maka kita menepati janji. Ketika kita punya hutang, wajib membayar hutang. Dan ketika hamba tersebut meninggal dalam keadaan syahid, misalkan kita meninggal dalam keadaan syahid nih, alhamdulillah, tapi tetap dia punya hutang, wajib bayar hutangnya. Diampunin semua dosanya orang yang meninggal dalam keadaan syahid, kecuali hutangnya. Man akhadha amwalan nasi yuridu an yu'adiyaha adallahu anhu. Siapa orang yang mengambil harta orang lain, dia ngambil harta orang lain atau dia minjam, maka dia punya niat atau memiliki mempunyai niat atau memiliki niat untuk membayar hutang. Untuk membayar hutang. Adallahu anhu, Allah bayarin hutangnya. Allah bayarin hutangnya. Allah ganti. Allah berikan jalan bagaimana caranya orang tersebut bisa bayar hutang. Jadi kalau misalkan kalian punya hutang, niat, ya Allah, saya niat buat bayar hutang. Ya Allah, hutang saya banyak. Ya Allah, bayarkanlah hutang saya. Maka ketika hamba tersebut niat buat bayar hutang, Allah berikan jalan keluar. Allah kasih rizkinya melalui siapapun yang Allah kehendakin, dia bisa bayar hutang. Tetapi ketika hamba tersebut waman akhadaha yuridu itlafaha atlafahullah. Siapa orang yang dia minjem duit, dia punya hutang, dia nggak mau bayar hutang, maka Allah binasakan, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Oleh karena itu, ayo niat dari sekarang. Ya Allah, kami hutangnya banyak ya Allah. Ya Allah, hamba punya hutang sama fulan bin fulan, sama fulan bin fulan, sama saudara saya, sama orang tua saya, sama istri saya. Misalkan dia bilang saya minjem duit sama istrinya, itu hutang. Atau istri minjem kepada suaminya, dia tetap juga hutang. Ketika bilang minjem, itu hutang, wajib untuk bayar. Lain caranya kalau misalkan saya ikhlaskan, saya ridhoin, itu lain cerita. Tapi kalau dia udah kalimatnya saya pinjam, maka itu akan menjadi jatuhnya hutang. Walaupun maaf, seseorang temannya yang dimana dia bilang pinjam dulu sebatang, itu dia nggak bayar, dosa. Itu dia nggak bayar dosa. Walaupun satu suap nasi minjem dulu, ya kan? Atau satu beras 1 kilo atau 1 liter. Atau juga orang tersebut minjem yang biasa zaman dulu, minjem minyak 1 kilo atau 1/4, wajib dia bayar. Ketika dia tidak mau membayarnya, maka dia tidak akan mendapatkan ridhonya Allah. Dan dia di akhirat ada yang namanya mizan. Dia dipanggil orang itu, kalau nggak ridho, dia neraka. Sayang ibadahnya. Kalau ridho, ya, dia surga. Masya Allah, terima kasih Habib Usman, tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Nanya lagi ya. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau nanya langsung aja boleh angkat tangannya. Oh, ibu duluan. Ibu silakan ikut saya, ayo. Sini Bu, kasih salam. Ibu mau nanya sama siapa nanti? Nama ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winwin, jamaah dari Asalfa Bandung. Oh, tepuk tangannya dong. Masya Allah. Oh enggak Bu, kenapa Bandung gitu? Bandung, karena dingin. Oh gitu. Oke, mau nanya sama siapa? Tanya kepada Ustadz Sam. Ustadz Syam. Emang Bandung masih dingin, Bu? Dingin banget. Oh, masih. Gini Ustadz, Ya. katanya kalau kita beramal dan membantu orang itu harus diam-diam.
Nah, meskipun sedekahnya sedikit, lalu kalau beramal dan sedekah itu dikontenin gimana? Allah menilainya gimana, Ustadz? Justru kalau sedikit diem-diem malu Bu kalau Udah dikit dikontenin. Gitu. Itu aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Silakan Ustaz Syam. Terima kasih Mas Wanita, guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mengeluarkan harta di jalan Allah itu ada siang, ada malam, ada kelihatan orang, ada yang sembunyi-sembunyi. Falahum ajruhum inda rabbihim, semuanya ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata yang kita bahas orang ahli ibadah selanjutnya nih yang tak masuk surga nih, yang ketujuh adalah orang yang beramal dan membantu orang lain tapi niatnya karena ingin dilihat oleh orang lain. Bahasa agamanya riya. Kalau pengen dilihat tuh riya, kalau pengen didengar sum'ah, kalau pengen dipuji ujub. Ujub tuh kan ajib, wih ajib banget, keren banget dia, wih hebat banget ibadahnya, hebat banget semuanya, namanya ajib. Tuh, ujub. Kalau pengen dilihat namanya riya. Riya tuh syaratnya apa? Kalau amal akhirat dipakai untuk keuntungan dunia, namanya riya. Tuh, sedekah tapi karena cari suara. Keuntungan dunia. Riya tuh. Sholat karena pengen dipuji ahli ibadah. Nah, itu riya tuh, pengen keuntungan dunia, pujian. Kemudian apalagi puasa karena pengen dikatain ini. Oh, mencari dunia dengan akhirat. Tapi kalau pakai barang bagus, barang mewah, barang ini belum tentu riya. Kalau dunia untuk dunia itu belum tentu riya. Mungkin memang dia senang memang menggunakan barang-barang yang mahal dan dia mampu dan dari yang halal. Subhanallah. Maka kalau dikatakan yang tak masuk surga adalah orang yang salah niatnya. Tapi kalau dikontenin benar niatnya, insya Allah masih termasuk ayat yang tadi, sirra wa alaniyah, sedekah yang sembunyi ataupun terang-terangan, itu semua ada pahalanya. Lagian kadangkala butuh terang-terangan juga. Seperti apa yang disampaikan guru kita tadi Ustaz Maulana, yang wajib terang-terangan dong. Zakat tuh wajib atau sunnah? Zakat tuh wajib. Jadi yang wajib kasih lihat, alhamdulillah tahun ini bayar zakat 2,5%, supaya nggak jadi fitnah. Ntar jadi fitnahnya orang, tuh orang kaya tapi nggak pernah zakat tuh. Tapi kalau sedekahnya sembunyi-sembunyi, kata Imam Syafi'i, perbanyaklah sedekah tersembunyi, amal tersembunyi, supaya apa? Supaya nanti bermanfaat di akhirat. Karena yang paling aman itu adalah amal yang tersembunyi. Ustadz, nanti ada yang mau nanya, Ustadz jawab ya. Harus. Oke, aku pilihin ya yang mau nanyanya ya. Coba tadi udah sebelah sini, sekarang ke sebelah sini deh. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Ibu dulu ya. Ibu mau nanya? Oke, Ibu silakan ikut saya. Sini Bu, kasih salam, namanya siapa? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Cicin dari Majelis Taklim Asalfa Bandung. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Cincin. Ini peserta baru nih, Apa? jamaah baru. Lupa. Ibu Cicin, ngapain jadi cincin? Cicin. Cincin. Oh, saya kira Ibu Cincin. Cicin, Iya Cicin. pakai N. Oh, nggak pakai ta. Enggak, enggak. Cinta. Cicin. Gak usah bahas nama, ini mau nanya Ustadz. Ya Allah, udah. Silakan mau nanya apa Bu? Aku mau bertanya pada Ustadz Maulana. Iya. Ini Ustadz, apa hukumnya Apa hukumnya? orang yang sering ibadah, yaitu mulutnya kan dikir terus, tapi dia itu tidak pernah mengucapkan terima kasih ke orang lain teh, minta maaf, tolong gitu, nggak pernah. Sepele itu Ustadz. Oke. Kok bisa gitu ya? Ya.
Jangan ikut-ikutan gitu. Maksudnya dijawab. Malah diladenin lagi. Ya, makasih ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Cicin. Silakan duduk. Ustadz Maulana silakan dijawab. Ustadz rajin zikir tapi nggak pernah minta tolong, minta maaf apa segala macam Ustadz. Aduh ya Allah, izin Habib dan Ustaz Sam. Kepada semuanya, dengarkan baik-baik. Hati-hati. Orang yang ahli ibadah tapi tidak masuk surga. Catatan kita yang ke-8, orang yang ahli ibadah tapi tidak masuk surga adalah orang yang salat 5 waktu tapi tak jaga lisan. Tadi sudah dibahas oleh Habib Usman, salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ternyata jaga lisan itu, jaga lidah itu, hati-hati loh. Penyebab banyak orang masuk di neraka gara-gara 2. Tidak menjaga lidahnya, disebutkan dalam hadis, tidak menjaga antara 2 pipinya dan antara 2 pahanya. Yang 2 pipinya lidah, yang 2 paha cari sendiri. Nggak usah saya bahas. Karena saya mau bahas antara 2 pipi. Antara 2 pipi apa itu? Lidah. Banyak orang masuk neraka gara-gara lidah. Sibuklah bersikir, sibuklah berkata baik. Makanya akhlak itu kata Ustaz Sam, bahwa ada 4 ya. 1, kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. 2, tinggalkan sesuatu yang buruk. 3, jangan marah. Yang 4, posisikan diri kita sama dengan orang itu. Makanya ketika ada orang tidak bisa menjaga lidahnya, hati-hati, bisa menimbulkan permusuhan. Bisa menimbulkan permusuhan. Gara-gara lidah orang makanya orang, kenapa Allah ciptakan orang bisu? Ternyata orang bisu itu Allah ciptakan selamatlah lidahnya dari dosa lidah. Itu selamatlah dia dari dosa lidah. Makanya lidah itu ditutupi 2 pagar. Pagar yang keras namanya gigi. Nah, ada pagar yang lembut namanya bibir. Makanya kalau sudah makin tua, lebih baik lebih banyak diem, karena giginya sudah mulai habis. Sama kayak aku katanya Ustadz, ngaku. Seperti aku. Yang berikutnya, tidak mendapatkan ridho Allah. Ingat ya, yang kau sakiti itu siapa sih? Hamba Allah. Berarti yang punya Allah. Makanya sebenarnya ketika kita menyakiti seseorang, sebenarnya yang kita sakiti itu Allah. Makanya bagus pertanyaan Ibu tadi. Masya Allah, tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Ibu, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi ya. Kali ini berhubungan dengan kepala keluarga. Ini banyak gak nih ya, biasanya kayak gini nih. Coba nih, ini penting sekali nih. Kepala keluarga peduli dengan ibadahnya aja, tapi gak peduli dengan keluarganya. Ada yang ngalamin gak? Ada, banyak. Coba kita bahas, silakan Ustadz Syam. Baik, terima kasih Mas Wanita guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang paling sering kita ulang itu, sering kita dengarkan, bahwasanya Allah katakan, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka yang kita bahas selanjutnya yang ke-9, orang yang ahli ibadah tapi tak tercatat masuk ke surga. Yang ke-9 adalah orang yang ibadah tapi lupa bertanggung jawab.
wabil khusus kepada keluarganya. Karena kita semua akan ditanyakan nanti tentang kewajiban kita selama hidup di dunia sebagai hamba Allah. Ternyata kewajiban kita bukan hanya ibadah sholat, bukan hanya ibadah haji, bukan hanya ibadah puasa, bukan hanya ibadah sedekah, tapi ternyata ada kewajiban seorang suami menafkahi istrinya, ada kewajiban seorang ayah menafkahi anak-anaknya. Maka mesti kita akan ditanyai tentang keluarga nanti di akhirat. Di pintu surga bahkan dikatakan ada anak yang sibuk menarik baju orang tuanya masuk ke surga, ada. Tapi ada juga anak yang sibuk menarik lengan daripada baju orang tuanya. Kenapa? Karena menariknya masuk ke neraka. Kata anak tersebut, ya Allah, saya tak sholat nih bukan karena saya tak mau, tapi karena saya tak tahu dan tak pernah disuruh. Kenapa? Orang tua saya tak pernah ngajarin saya sholat, orang tua saya tak pernah nyuruh saya sholat. Padahal anak itu adalah tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa menikah bukan wajib hukumnya. Menikah aslinya hukumnya mubah, yang mampu-mampu saja. Karena menikah itu banyak tanggung jawab di dalamnya. Tapi kalau sudah melaluinya dan engkau mampu, justru itu jalan ke surga. Masya Allah. Masa kita mau masuk surga sendiri, anak-anak sama istri kita tinggal gitu ya Ustaz ya? Iya, subhanallah. Terima kasih Ustaz Syam. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah semoga semua ini menjadi pelajaran penting buat kita. Catatan penting untuk kita pelajari dan juga kita bagikan ke sesama ya. Baik jamaah yang ada di rumah, sekarang kita akan masuk lagi ke segmen Curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh angkat tangan. Oke, Ibu duluan. Ibu sebelah sini ya. Sudah maju, tidak apa-apa. Ayo baik sini. Mau Sini Bu, sini. Habib Usman, Ustadz Maulana izin. Jalannya tadi gitu ya. Pas Kibra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat. Iya. Ya apa? Curhat. Nama saya Saminah Ya. dari Asalpa Bandung. Bukan Asalpa begitu. Bandung. Gini Pak Ustadz, bapaknya kan udah meninggal. Terus kedua anaknya tuh nggak soleh gitu ya. Terus ada yang mengimpikan, katanya tolong sampaikan untuk kedua anakku harus mendoakan bapaknya. Soalnya kalau yang mendoakan orang lain belum tentu, itu bagaimana? Baik, itu saja Ibu. Ya, Habib Usman izin Habib. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di sini aja. Ibu di sini aja temenin saya. Biar dijawab sama Habib Usman dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, mimpi itu datangnya bisa dari syaitan, bisa mimpi itu betul keadaannya karena dipertemukannya roh. Tapi maknanya adalah apa? Kalau kalian mimpi baik, ambillah hikmah daripada kebaikan itu. Tapi kalau mimpinya buruk, maka disunnahkan untuk meludah 3 kali sebelah kiri dan beristighfar mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsipnya adalah yang pertama yang harus kita pahamin, anak sebagaimanapun anak, bagaimanapun orang tua kita, apapun yang dilakukan orang tua kita, tetap anak harus memaafkan orang tuanya. Itu sebagai anak. Dan orang tua wajib bertanggung jawab terhadap anaknya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa wa anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, keluargamu dari api nerakanya Allah. Laki-laki menjadi pemimpin atas istrinya dan anak-anaknya dan bisa menjaganya dalam kehidupan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, wajib bagi orang tua mendidik anaknya dengan didikan yang baik. Solehkan dirinya, baru anaknya bisa soleh. Kalau orang tua jauh dari kata soleh, maka anaknya jauh juga dari kata soleh. Sehingga apa? Sehingga yang menentukan anakmu atau agamamu atau kehidupanmu adalah orang tuamu yang mendidikmu. Tapi alhamdulillah ternyata orang tuanya didikannya nggak begitu bagus, tapi anaknya jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah, dan ambil hikmah daripada setiap apapun yang ada. Taubat, minta ampunan kepada Allah, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ustadz Maulana izin lanjut Ustadz. Terima kasih banyak Habib. Masya Allah, tabarakallah jawaban Habib. Nah buat kita semua dengerin baik-baik. Ayo, bagus kalau ada yang ngingetin kita. Ya, sepanjang itu adalah kebaikan, terima. Jangan pernah menolak kebaikan diingatkan oleh orang. Jadi beritahukan anak-anaknya, nah jangan, kenapa? Kamu nggak percaya saya? Nggak percaya. Yang penting lakukan aja, ya. Persoalan itu, jangan-jangan itu anu aja. Enggak, lakukan doa kepada orang tua itu kan penting, betul tidak? Dan betul, harusnya anak yang mendoakan. Kalau anak yang mendoakan langsung nyampe. Ibu, kalau saya nitip uang sama ibu untuk anakku, nyampe enggak? Nyampe kan? Mau jawab ibunya. Nyampe kalau dikasih sekarang mah. Mau dikasih gak? Mau dikasih gak tuh katanya? Tapi kan mau nitipin buat anakku. Katanya buat anak saya, kirain teh. Salah denger. Anaknya Salah denger dia. Saya titip uang buat Maaf ya. Iya. Kira-kira nyampe enggak? Enggak. Kita nggak tahu anaknya di mana. Betul, tepuk tangan dulu. Masya Allah. Itu pintar. Saya tunggu jawaban itu. Ya. Nyampe kalau tahu anaknya siapa. Karena bukan anaknya. Tapi kalau ke ibu, Bu, buat anak ibu, nggak usah sebut nama anak-anaknya ibu. Tapi kalau saya nitip, Bu, bawakan buat anakku. Siapa anaknya? Di mana rumahnya? Kan harus. Iya. Tapi kalau ke ibu langsung nyampe. Bu, Baik, Mas. jadi prinsipnya anak siapapun yang soleh, yang bertakwa sama Allah, mendoakan siapapun, insya Allah akan sampai. Masya Allah. Pasti sampai, insya Nah, Bu ya. Terjawab Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Ibu jawabannya. untuk curhatannya. Kalau gitu jamaah jangan kemana. Apa sih Ibu, saya lagi ngomong? Ya, dia berterima kasih. Oh iya, saya lagi. Ya saya juga terima kasih Ibu sudah curhat. Masya Allah. Terima kasih ya Bu ya untuk curhatannya. Jamaah jangan kemana-mana. Kita lanjutkan lagi nanti tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.